Bagaimana caranya Gen Z menghadapi ledakan demografi Indonesia di tahun 2040? Pertanyaan yang menarik, terutama akan kita bahas di segmen Deep Talk seputar Gen Z kali ini. Bagi kamu yang merasa Gen Z, yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012 bisa mendengarkan podcast ini ya. Kita akan bahas bagaimana caranya agar kamu merasa bisa sukses nih untuk menghadapi ledakan demografi atau bonus demografi Indonesia di tahun 2040. Namun sebelumnya kita akan cari tahu dulu sebenarnya apa sih ledakan demografi itu. Oke, kita langsung masuk aja di segmen Deep Talk generasi Z atau seputar generasi Z. Bisa disebut juga Gen Z. Nah, ledakan demografi itu apa? Ledakan demografi bisa disebut juga bonus demografi. Adalah suatu periode ketika sebagian besar penduduk suatu negara berada dalam usia produktif. Jadi ibaratnya kita nanti akan mengalami ledakan penduduk yang siap kerja, atau angka orang yang bisa bekerja itu akan semakin banyak. Dan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya bagi kita. Sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah negara kita ternyata dibandingkan negara lain yang sudah maju seperti Jepang, itu kita lebih punya power karena banyak sekali anak muda yang siap bekerja. Sedangkan di Jepang, mereka malah menurun nih jumlahnya. Karena apa? Karena banyak faktor. Salah satu faktornya misalnya kematian dan angka bunuh diri yang tinggi. Kemudian ada juga banyak anak muda yang menolak untuk memiliki keturunan atau menikah tapi tidak mau memiliki keturunan atau memiliki paham child free. Kemudian yang selanjutnya sisi negatifnya tentu adalah ternyata Gen Z ini akan mengalami salah satu fenomena yang disebut juga dengan generasi sandwich. Sebenarnya bukan Gen Z saja. Di Indonesia sendiri, generasi milenial seperti saya sudah mengalami yang dinamakan generasi sandwich. Nah, ini arti dari generasi sandwich adalah generasi yang menanggung beban ganda. Jadi, generasi sandwich ini diperkenalkan oleh Dorothy Miller dan Elaine Brody pada tahun 1981. Yang mana ada satu generasi yang menanggung generasi yang lebih tua, orang tua, dan generasi yang lebih muda atau anak-anak. Maka Gen Z ini juga nantinya akan mengalami yang namanya generasi sandwich, bukan cuma generasi milenial. Oke, sekarang kita akan mencoba memasuki konteks yang lebih serius ya. Jadi kenapa sih generasi sandwich ini? Kalau di Indonesia sendiri, generasi sandwich ini berpotensi menurunkan kemampuan investasi manusia di tingkat rumah tangga, termasuk pemenuhan biaya pendidikan, kesehatan, dan gizi. Jadi banyak sekali anak-anak yang lahir muda nantinya akan sulit sekali untuk memenuhi itu semua. Akan banyak sekali anak-anak muda atau anak-anak yang usianya masih kecil-kecil, masih bocah-bocah, itu kekurangan biaya pendidikan, kesehatan, dan bahkan bisa mengalami stunting yang lagi ramai kemarin dibahas di Twitter juga gitu ya. Kemudian kita bahas pada survei tahun 2022 di bulan Agustus, adanya angka 67% di 34 provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori generasi sandwich atau sekitar 56 juta orang. Sekarang berkaca kepada dirimu sendiri atau bercermin kepada dirimu sendiri, apakah kamu termasuk generasi sandwich itu? Yang mana harus membiayai orang tua tetapi juga sudah mulai berkeluarga dan membiayai anak-anakmu. Kalau iya, ya berarti kamu masuk dalam fase generasi sandwich yang juga masuk dalam ledakan demografi nantinya. Nah, ini yang jadi menarik banget nih ya. Jadi dampak dari fenomena generasi sandwich ini cukup signifikan, termasuk rendahnya kemampuan menabung, masalah alokasi waktu juga, kemudian hambatan terhadap pembangunan manusia atau tekanan psikologisnya jadi semakin besar. Maka dari itu tidak mengherankan
generasi Z dikatakan generasi strawberry atau juga generasi yang lemah karena mereka lebih mudah terserang tekanan psikologi atau tekanan mental. Padahal kalau mereka mau tidak membiayai orang tua mereka sendiri, ya mereka nantinya malah jadi generasi yang kuat. Nah ini jadi serba bingung nih, ya kan? Sedangkan karena Indonesia ini adalah Indonesia yang mayoritas pemeluk agama dari 6 agama yang ada, bahwa membiayai orang tua termasuk salah satu bentuk dari rasa berbakti. Nah, jadi serba salah. Mau lepas dari generasi sandwich yang mana kita bisa melepaskan untuk tidak membiayai orang tua juga nggak bisa gitu ya. Tetapi mau tidak mau cara yang paling mudah adalah nantinya ya child free atau tidak punya anak gitu ya. Namun itu akan kita bahas di lain kesempatan. Jadi bagaimana Gen Z menghadapi ledakan demografi, terutama untuk karir ya. Jadi kita akan bahas di sini. Ada setidaknya 6 langkah yang bisa teman-teman ambil, karena sekali lagi ya ini adalah saran dari saya yang mana sudah saya cari, sudah saya survei kecil-kecilan. Kalau misalnya tidak cocok juga tidak masalah gitu ya. Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan dan pendidikan, ini penting. Jadi banyak sekali Gen Z yang sekarang menghadapi attention span yang rendah karena terlalu banyak nonton video TikTok sehingga menjadi kurang belajar atau tidak menyukai pelajaran-pelajaran yang membutuhkan waktu fokus yang lama. Ini harusnya teman-teman bisa hindari ya, sayang sekali. Dalam periode bonus demografi, nah ini masih di segmen yang pertama, masih di tips yang pertama. Persaingan di pasar kerja itu cenderung meningkat. Nah ini kenapa kita harus meningkatkan keterampilan dan pendidikan, karena persaingannya juga meningkat. Karena peningkatan jumlah angkatan kerja. Nah itu loh, yang mana kita sekarang dialami atau mengalami 2 dilema besar, yaitu kita harus bersaing dengan sesama orang Indonesia sendiri dan juga harus bersaing dengan orang luar negeri yang mulai melirik pasar Indonesia sehingga mereka mulai belajar bahasa Indonesia. Kan banyak tuh YouTuber yang dari luar gitu ya, yang mulai belajar bahasa Indonesia yang mengambil pangsa pasar orang Indonesia sendiri, bener nggak? Ya kan? Nah itu akhirnya menjadi PR bagi teman-teman semua, terutama bagi generasi Z. Oleh karena itu, penting bagi generasi Z untuk melanjutkan pendidikan dan pelatihan guna memperoleh keterampilan yang relevan dan menonjol di antara para pesaing. Nah itu penting, itu yang pertama tipsnya ya. Kita akan masuk ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kita harus beradaptasi dengan teknologi. Nah generasi Z ini sudah tumbuh dengan teknologi digital dan memiliki pemahaman yang baik tentang teknologi. Mereka harusnya atau kamu harusnya memanfaatkan keahlian ini untuk bersaing di pasar kerja yang semakin bergantung pada teknologi. Sayangnya di TikTok sendiri, anak-anak generasi Z lebih banyak joget-joget. Sedangkan yang banyak sekali ngasih tips, ilmu, apapun itu malah orang-orang seperti saya, generasi milenial. Itu kan sangat disayangkan sekali. Memang ada beberapa generasi Z yang mereka sudah menunjukkan karyanya, mereka sudah berbagi tentang karyanya gitu kan. Apapun itu, entah itu tentang desain, programming, tentang menulis, tetapi jumlahnya masih sangat sedikit gitu ya. Jadi adaptasi dengan teknologi, jangan membenci teknologi, jangan membenci artificial intelligence, malah sebisa mungkin teman-teman untuk generasi Z ini memanfaatkan itu. Kemudian tips yang ketiga, harus memiliki pengalaman internasional. Nah ini penting. Dengan pertumbuhan globalisasi dan mobilitas kerja kita yang tidak ada batasnya sekarang, maka memiliki pengalaman internasional bisa menjadi nilai tambah. Hal ini bisa berarti belajar di luar negeri, 1, atau bekerja di perusahaan internasional, 2, atau mendapatkan pengalaman kerja di negara lain. Nah ini banyak sekali, nanti kita akan bahas di segmen yang lain karena bisa sangat panjang ya. Kemudian kita masuk aja ke tips yang nomor 4, yaitu pilihan karir yang fleksibel. Dengan kemajuan teknologi, banyak karir sekarang yang menawarkan fleksibilitas dalam hal waktu dan lokasi kerja. Generasi Z mungkin ingin mempertimbangkan pilihan karir seperti ini,
yang bisa memberikan mereka keseimbangan kerja dan hidup atau work-life balance ya, yang lebih baik dan mengurangi tingkat stres. Maka dari itu banyak sekali pekerjaan sekarang yang sifatnya WFA ya, work from anywhere, bisa kerja di mana aja. Jadi teman-teman mulai coba melihat pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu, entah jadi afiliator, entah jualan online, entah mau ngambil kursus atau workshop tentang data analis, apapun itu silahkan dicoba. Tips nomor 5 adalah keterampilan kewirausahaan. Nah ini penting karena ledakan angka kerja kita tinggi, tentu ledakan pengusahanya juga harus tinggi ya. Makanya mengingat tingkat persaingan yang semakin meningkat dalam pencarian kerja, memiliki keterampilan wirausaha bisa jadi nilai tambah juga, yang nantinya bisa jadi kamu adalah CEO baru untuk memulai startupmu sendiri. Ya, itu penting tuh, penting banget. Kemudian tips yang keenam, yang terakhir adalah jaringan dan kolaborasi. Membangun jaringan profesional yang kuat dan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif dengan orang lain, ini bisa menjadikan kita semakin kompetitif di pasar kerja. Jadi jangan menutup diri karena introvert, nggak mau berteman dengan orang lain. Jangan seperti itu. Carilah teman sebanyak mungkin, karena bisa jadi teman-teman yang bisa saja kamu baru kenal, malah mereka yang mengantarkanmu kepada kesuksesanmu gitu. Jadi itu ya, ada 6 tips. Saya akan rekap. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dan pendidikan. Yang kedua adalah beradaptasi dengan teknologi. Yang ketiga, miliki pengalaman internasional. Yang keempat, cobalah memilih karir yang fleksibel. Yang kelima, coba untuk mengasah kewirausahaan. Dan yang keenam, cobalah cari sebanyak mungkin teman. Gitu ya. Nah itu dia bagaimana caranya agar Gen Z bisa menghadapi ledakan demografi di tahun 2040 nanti. Dan semoga aja semakin banyak berkurang generasi sandwich di antara kita, dan kita bisa menjadi negara yang maju. Kamu maju, negara pun juga pasti ikut maju. Oke, mungkin itu aja video podcast atau podcast seputar Gen Z ya di Deep Talk kita kali ini. Dan saya akan membahas hal yang lain yang lebih menarik tentang Gen Z. Jadi ditunggu aja, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau kamu pengen komen apapun itu silahkan ya. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.